Pagi itu aku turun ke ruang tengah dan kursi tua itu bergoyang sendiri. Kursi kayu yang selalu ada di pojok ruang tamu, warisan kakek yang sudah lama retak dan jarang digunakan. Tapi pagi itu, kursi itu bergerak perlahan, mundur, maju, seperti ada yang duduk di sana. Tapi tak ada siapapun, kecuali bau tanah basah, dingin, dan apek. Bau seperti ruangan bawah tanah yang sudah lama tak dibuka. Aku mendekat perlahan. Jantungku berdetak cepat, tapi aku terus berjalan. Ketika aku hampir menyentuh sandaran kursi, kursinya berhenti. Tiba-tiba, seolah menyadari kehadiranku. Dan saat aku menoleh ke jendela, aku melihat pantulan seseorang di kursi itu. Seorang wanita, rambut panjang, wajah tertutup, tapi tubuhnya sangat mirip ibu. Tapi ibu sedang memasak di dapur. Aku menoleh lagi ke kursi itu. Kosong, pantulan menghilang. Aku melangkah mundur, pelan, lalu mendengar suara Raka dari arah dapur. "Jangan ganggu dia," katanya. "Itu tempatnya sekarang." Aku ingin bertanya siapa yang duduk di sana, tapi mulutku seakan terkunci. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat kami bertiga, tapi tempat berkumpulnya mereka yang ingin kembali. Malam harinya, hujan deras turun lagi. Petir menyambar, menerangi lorong rumah sekejap-sekejap. Aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar langkah-langkah, pelan, menyeret, seperti kaki seseorang yang tidak lagi sepenuhnya hidup. Aku membuka mata dan melihat seseorang berdiri di depan cermin kamar. Punggungnya menghadapku, rambutnya panjang, tubuhnya tipis, kakinya telanjang, basah oleh lumpur. Dia hanya berdiri, tak bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku hanya bisa menatap saat dia perlahan menoleh. Itu bukan wajah siapa-siapa. Wajahnya seperti hilang, seperti kain kusam yang menggantikan kulit manusia. Dia mengangkat tangan, menunjuk ke arahku, lalu ke kursi tua di luar kamar. Aku terbangun keesokan paginya dengan suara teriakan. Suara ibu. Aku lari ke kamar Raka. Kosong. Tempat tidur tak tersentuh. Jendela terbuka. Ibu berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Di tangannya ada surat tua yang sepertinya baru ditemukan. Kertasnya kusam. Tulisan tangan milik ayah. Jika aku hilang, jangan izinkan siapapun duduk di kursi itu. Itu bukan untuk manusia lagi. Dan jika mereka kembali, jangan izinkan mereka menyebut namamu 3 kali. Aku menatap ibu. Apa maksud ayah? Mereka siapa? Ibu menangis. Aku pernah melahirkan 2 anak, Alia. Tapi sebelum kamu dan Raka, ada 1 lagi. Anak pertama kami. Hanya hidup 3 hari. Kami tidak pernah memberitahumu. Tapi malam setelah Raka menghilang, kursi itu mulai bergerak sendiri. Dan seseorang mulai menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam dari ruang tamu. Nina Bobo, oh Nina Bobo,
Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Tapi tak ada anak kecil di rumah ini. Dan nyanyian itu terdengar dari cermin malam itu. Malam ini, kursi tua itu tidak kosong. Aku mengintip dari tangga, dan di sana ada Raka duduk diam. Tapi tubuhnya seperti mengendap, perlahan-lahan membusuk. Di sampingnya duduk sosok lain, kecil seperti anak, tapi wajahnya seperti kertas yang diremas. Tangannya menggenggam tangan Raka, dan mereka menatap ke arah tangga, ke arahku. Namanya Alia. Panggil dia 3 kali.